Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bismillah. Kita mulai ya. Agendanya sudah ada. Kemudian ini tujuannya adik-adik bisa mengidentifikasi eh, kelainan-kelainan ya yang ada di sistem reproduksi wanita secara histopatologi atau di bawah mikroskop atau mikroskopis gambarannya seperti apa ya. Dan juga patogenesis, kemudian treatment dan prognosis dari tiap disease yang nanti kita pelajari sama-sama. Oke. Pertama adalah organ yang paling awal ya, organ internal organ dari reproduksi wanita. Yang paling awal setelah vagina adalah serviks. Kita lihat secara anatomi gambarnya seperti ini. Ini bagian serviks. Ini sediaannya sediaan histerektomi ya. Jadi dokter obgyn atau dokter bedah, dokter obgyn ya, ini miliknya obgyn, wilayahnya obgyn. Dokter obgyn melakukan histerektomi ini tanpa diambil tuba dan ovariumnya ya. Histerektomi di sini kita lihat di bagian bawah itu serviks, ini ada kanalis cervicalis. Bagian luar kita sebut ektoservix, yang bagian dalam ini dekat kanalis cervicalis ini ya, lubang sempitnya itu endoservix. Kemudian daerah yang lebih luas, lebih besar ini uterus. Ada endometrium, ada myometrium nih ya yang agak merah. Tengah-tengahnya ini ada rongga cavum uteri. Ya, atau ada bilang apa? Apa deh? Cavum uteri atau ya rongga rahim boleh ya. Gitu. Oke, secara histologi ini histologi ya, histologi dari serviks kita lihat ektoservix itu dilapisi oleh epitel gepeng berlapis ya. Ini terlihat gepeng kemudian berlapis, dan kalau endoservix itu dilapisi oleh epitel kolumnar atau torak tinggi boleh ya, atau torak panjang boleh, torak tinggi ya. Kenapa disebut torak tinggi? Nih lihat deh. Ini ekto ya, ektoservix, ini endoservix. Kalau endoservix begini, panjang-panjangnya itu ke atas ini ya. Jadi kita sebut kolumnar atau torak panjang. Intinya bulat-bulat atau ya pendek ya, di bawah saja semuanya. Ini jinak ya dek, kalau lihat seperti ini normal maksud saya. Tidak ada satu kelainan. Semuanya rapi, duduk di atas membran basalisnya ya. Tidak ada yang mengalami invasi ke dalam stroma atau daerah subepitelial. Ini kan epitel. Epitel, ini daerah epitel, di bawah ini kita sebut subepitel atau subepitel yang terdiri dari stroma jaringan ikat ya, fibrokolagen. Boleh. Kita lihat, ini juga batasnya baik ya. Semuanya yang daerah basal baik, tidak ada invasi ke bawah. Ini baik-baik saja, normal ya. Normal. Kita lihat kalau dari ektoservix maturasi selnya. Kalau di bawah seperti ini memang selnya besar, inti ya. Intinya biru, ada bisa lihat. Kemudian sitoplasmanya cukup tambah naik itu. Lihat perbandingan ukuran intinya, ini besar ya. Dibandingkan ini lebih kecil. Tapi sitoplasmanya diperhatikan dia bertambah terus tuh. Jadi maturasinya baik. Nih lihat, yang daerah putihnya tambah banyak ya. Jadi tambah sitoplasmanya bertambah, inti selnya itu mengecil, lihat, tambah kecil, tambah kecil. Ini maturasi yang baik. Normalnya seperti ini, dia akan berganti tumbuh terus ke atas ya. Gitu. Untuk kolumnar endoservix ya, pelapis endoservix kita lihat seperti tadi sudah dijelaskan, tidak ada invasi. Kemudian epitelnya kolumnar, semuanya intinya rapi, semua di bawah. Oke, ini daerah transformasi ya, daerah yang sering menjadi locus minoris, sering menjadi tempat dari infeksi atau portnya ya, port tempat masuk dari HPV ya untuk CA cervix ada di sini, transformation, perubahan antara ekto ke endo. Jenis tumor yang kita pelajari untuk organ serviks adalah yang squamous cell carcinoma cervix. Hanya satu ya yang adik pelajari untuk hari ini, meskipun tipenya sebetulnya banyak deh. Oke, kita lihat. Coba dibandingkan dengan tadi yang normal, anatomi secara normal. Gambar yang kanan ini adalah gambar hasil operasi yang baru ya. Jadi ini tadi histerektomi, diambil vaginanya sisa sedikit ya ini ya. Ini lapisan vagina ke sana ke bawah. Jadi bentuknya begini, kemudian vaginanya ke bawah ke sana ya. Diambil, ternyata setelah dilamelasi atau dibelah,
daerah ektoservik dan sebagian kecil dari endoserviknya ada gambaran yang berbeda atau abnormal dibandingkan sisi sebelahnya. Ini kan bagus ya, mulus, rapi gitu. Ini ada daerah masa kita sebut nodul, warnanya kuning kecoklatan ya, bahkan ada daerah nekrotik, kemudian daerah-daerah kehitaman, sisa-sisa perdarahan yang lama. Lihat tepinya, ini mungkin sedikit ada yang batasnya tegas, ada yang seperti ini ya, infiltratif, kecil-kecil kayak masuk gitu. Jadi kita sebut batasnya kurang baik ya, tidak tegas. Ini setelah dimasukkan formalin dan diawetkan, ini masuk apa namanya? Gambar yang sebelah kiri kita lihat dengan jelas. Ini sisi serviks yang normal, ini sisi serviks yang mengandung tumor, kita sebut ya, atau ada nodulnya. Lihat daerah nekrotiknya ya. Oke, setelah dibawa ke lab patologi anatomi, ini disampling deh tipis kotak ya. Kotak dari daerah peralihan daerah normal ke daerah tumornya. Kita ambil yang terlihat seperti ini tadi. Yang daerah nodul, yang daerah warna biru ya, kemudian daerah serviks normalnya masih ke bawah. Ini apa lapisan apa? Endoservik ya. Endoservik, kemudian ini dari apa? Ekto ya, ektoserviknya. Kalau melihat gambaran seperti ini, bisa kita ketahui bahwa telah terjadi satu invasi ya. Harusnya tadi seperti yang gambar sebelahnya ini adalah daerah yang masih normal. Epitel itu hanya duduk atau lokasinya di atas dari stromanya. Ketika melihat ini, tanda keganasan yang pertama adalah invasi. Sudah masuk ke dalam stroma, satu. Kemudian terjadi satu pertumbuhan yang masif atau kita sebut proliferasi. Oke, proliferasi dari sel-sel tumor. Kalau kita lihat sepintas lagi ya, ini sel-selnya kelihatannya semuanya biru ya. Jadi inti-intinya banyak ya, intinya banyak. Kita lihat gambarnya kira-kira di bawah mikroskop dengan pembesaran besar seperti apa. Ternyata seperti ini deh. Kita lihat pertamanya dari pembesaran yang besar. Ceritanya adalah kita ceritakan dulu dari yang gambaran terbesarnya ya. Hiperseluler, kemudian terdiri dari sel-sel yang bentuk dan ukurannya bermacam-macam atau kita sebut sebagai bentuk sel-selnya yang pleomorfik ya. Pleomorfik. Jadi bentuk dan ukurannya itu bermacam-macam. Kita lihat. Ada yang besar, ya, ada yang kecil, ada yang bentuknya seperti teardrop, ada yang bulat, poligonal ya. Ada yang bulat ini intinya, ada yang kecil, ada yang hiperkromatis, ya, ada yang vesikular. Gelap tuh hiperkrom ya, hiperkromatis. Kalau vesikular adalah contohnya begini deh, nih. Ini sel ya, putihnya ini sitoplasma, ini selnya, ini inti. Yang daerah kolam kedua yang putih ini inti. Apa namanya? Iya, inti sel. Inti selnya jernih. Kita sebut vesikular, itu jernih dengan anak inti yang prominent atau jelas. Ini gambaran khas untuk cancer juga ya, selain tadi pleomorfik, hiperkromatis, ada gambaran vesikular ini. Kalau saya biasa bilangnya anak intinya melotot nih, titik-titiknya kelihatan. Itu kita sebut juga hiperkromatis, vesikular dengan anak inti jelas. Kemudian mitosis deh, mitosis ditemukan banyak ya, ada bisa melihat banyak bentukan-bentukan mitosis di sini. Kalau ada yang melihat gambar seperti ini, kemudian dilihat lagi di sidik lagi ya, ini gambarnya kayak squamous ya, diferensiasinya. Kita sebut gambarannya mirip ya, squamoid. Maka kalau ini ada yang melihat pada jaringan serviks, ini disebut sebagai squamous cell carcinoma pada serviks. Ini pembuluh darah ya, pembuluh darah, kemudian ini banyak sel-sel radang. Ini pembedanya. Yang kiri adalah gambar histologi dari serviks. Ini ektoservik tadi yang baik. Kemudian endoserviknya juga masih baik di atas. Semuanya ya tidak ada invasi. Kemudian maturasi selnya baik. Ukurannya seragam ya. Normal. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Ada invasi. Kemudian proliferasi. Sel-selnya kita lihat pembesaran lebih besar. Yang normal seperti ini ya. Yang abnormal sebelah kiri. Lihat. Yang proliferasi ternyata sel-selnya semuanya besar-besar ya, hampir semuanya besar lah, bentuknya macam-macam pleomorfik ya. Jadi beda ya antara gambaran yang histologi yang normal dengan yang abnormal, yang CA cervix. Treatmentnya konisasi ya, bisa
atau LEEPS, singkatannya LEEP nih, Loop Electrosurgical Excision Procedure. Untuk yang CA cervix stadium-stadium awal, bisa radical trachelectomy atau dipilih dengan radioterapi atau kemoterapi. Prognosisnya untuk CA cervix ya, pasien CA cervix dengan stadium 4, ini kemungkinan 5-year disease survival-nya itu menurun ya, dibandingkan kalau ditemukan pada stadium yang 1A yang awal gitu. 95% dengan 5%. Berikutnya organ kedua adalah uterin atau uterus. Oke, yang perlu dipahami di sini untuk histologinya harus diingat bahwa uterus itu terdiri dari 2 lapis ya. Yang paling luar ini endometrium, udah dikasih batas ya. Yang warnanya agak ungu ini endometrium, yang warnanya agak pink ini myometrium. Kalau myometrium isinya otot, myometrium. Jadi otot yang ada dalam metrium. Metrium itu uterus ya. Jadi myometrium, kalau ini endometrium, lapisan paling dalam dari metrium. Jadi endometrium. Lihat strukturnya. Epitelnya ada di atas, tapi epitelnya torak. Bedanya dengan serviks adalah kalau ini torak pendek, tidak ada daerah jernih tadi di atasnya. Kalau endometrium itu ya torak pendek ya, tidak ada daerah jernih. Kalau serviks ada ya, tadi epitelnya kolumnar. Kemudian lihat lagi ini kelenjar deh. Kelenjarnya banyak. Dengan epitel penyusunnya ini yang biru-biru sama dengan yang di atasnya epitel torak. Kemudian yang daerah sekitar kelenjar ini stroma ya, stroma khusus dari endometrium, kita sebut stroma padat. Bedakan dengan yang tadi ya. Coba lihat ini. Stroma cervix seperti ini ya. Kalau stroma endometrium berbeda. Dia padat ya, lebih padat. Banyak konten selulernya. Seperti itu ya. Kita lihat untuk pembesaran lebih besar. Nah, ini normal deh. Beda ya. Ini epitel torak. Ini kelenjarnya. Lihat penyusun sel epitelnya berbeda dengan serviks. Ini stroma padat endometrium disebutnya. Oke. Oke, kita mulai dengan yang benign tumor pada miom dulu ya. Daerah lapisan kedua yang isinya otot pada uterus myometrium. Kalau terjadi keganasan itu menjadi leomioma uteri. Secara grossnya gambarnya seperti ini. Whirling ya. Jadi seperti berputar, berkisar-kisar dan seperti otot ya. Kita lihat lagi mulai selalu investigasi dari luar ke dalam ya. Ini ada seperti kapsul ya, batas. Kemudian dia batasnya tegas tuh yang putih, nggak ada yang infiltrasi ke sini-sini ya. Seolah-olah ya ini secara gross ya dek, kita harus pastikan semuanya di bawah mikroskop apakah betul tidak ada infiltrasi kapsul atau ada seperti itu. Gambarannya khasnya dia kuning kecoklatan, agak kemerahan sedikit kan. Kemudian kisaran, membentuk kisaran strukturnya di bawah mikroskop ini. Kapsulnya tadi kita bisa lihat ini ya. Kapsulnya bisa lihat. Terus ini adalah daerah nodul. Nodulnya adalah leomioma tadi. Normalnya Anda harus ingat tadi ya. Kalau miom itu gambarannya seperti apa ya, kisaran-kisaran juga ya. Tapi ternyata ini pas diambil juga ini ada satu nodul deh yang ada kapsulnya. Batasnya tegas. Oke, ini myometrium yang normal. Di bawah mikroskop dibesarkan lagi ya, pembesaran 100, 400, ini 400, ini 400. Ini coba dilihat. Ternyata sel-sel komponennya itu panjang-panjang ya. Kita sebut sebagai spindle, sel-sel spindle ini khas ya. Kalau myometrium karena dia otot, selnya panjang. Ada yang melihat gambaran seperti ini di bawah mikroskop asalnya dari uterus, mudahnya kita jawab saja dengan leomioma uteri. Lihat gambarnya spindle, nggak ada ya untuk yang lab kita hari ini dengan gambaran sel yang lain. Panjang-panjang ini inti selnya spindle. Tidak ada mitosis ya, tidak ada nekrosis. Gambarannya vasikular tuh seperti jaras ya, dia panjang-panjang gitu tersusunnya. Kita lihat. Ini loh vasikulus atau vasikular ya, ini panjang-panjang. Kemudian kalau whirling ini berputar-putar ini juga nih ke sini. Ini juga ya gitu. Ini berputar, ini vasikulus panjang-panjang. Khas untuk gambaran leiomioma uteri. Jadi bisa lihat ini vasikulus. Ini yang whirling ya,
seperti berputar-putar gitu, seperti kisaran atau pusaran boleh. Treatmentnya mulai dari tidak perlu treatment apa-apa ya, karena asimptomatik, kemudian terkait ukurannya atau mendekati masa menopause, premenopause ya biasanya tidak dilakukan tindakan. Kalau yang simptomatik mulai dari surgery sampai pemberian obat-obatan itu bisa dilakukan. Prognosisnya biasanya baik ya untuk leiomioma uteri, kecuali subtipe tertentu. Ini ada subtipe fumarat hidratase defisien, rekuren deh. Kalau miom, diambilnya miomnya aja ya, nggak diangkat rahimnya. Ternyata jenis miomnya adalah yang subtipe fumarat hidratase defisien, itu kemungkinan rekurensi itu ada lebih tinggi dibandingkan jenis leiomioma yang lain. Tuh. Jenis tipe disease yang lain untuk uterus ya, untuk lab hari ini adalah yang asalnya dari endometrium. Tadi miometrium sudah, sekarang endometrium. Hiperplasia endometrium ini terjadi pada lapisan endometrium. Kita bisa lihat di gambaran sebelah kanan. Ini normal ya, normal endometrium, tenang, tidak ada perdarahan, tidak ada peradangan, kemudian hanya selapis saja ya, tipis. Bandingkan dengan gambar skematis yang tengah, tampak dia udem ya, seperti udematus, kemudian menebal, ada daerah kemerahan ya, perdarahan. Ini gambaran hiperplasia. Yang gambar paling kiri ini gambaran grossnya ya. Oke, ini skematis lagi. Kalau sepintas saja ya, untuk lab hari ini tidak perlu ada sampai subtipenya. Apakah ini simple hiperplasia, kompleks, atau hiperplasia dengan atipia ya. Hanya dijawab dengan endometrial hiperplasia itu sudah baik seperti itu. Kita lihat ya kalau secara skematis untuk normal endometrium, ini daerah yang sering meluruh ya, selalu meluruh pada saat menstruasi. Kita lihat selnya berjajar rapi ya, ini rapi, intinya titik-titik semuanya di bawah. Kemudian kelenjarnya itu bulat-bulat sendiri-sendiri deh, masih banyak stroma pemisahnya ini. Kelenjar satu, kelenjar dua, ini stroma ya. Kalau sudah terjadi proliferasi ya, atau hiperplastis dari epitelnya tumbuh nih sampai bertumpuk-tumpuk, tapi ini masih satu-satu sendiri-sendiri dengan ukuran selnya sama ya dengan yang normalnya. Ini kita sebut simple hiperplasia endometrium. Kalau naik lagi grade-nya jadi kompleks, kita lihat di bawah mikroskop ternyata kelenjarnya itu proliferasi juga hiperplastis ya, saking banyak bertumpuk-tumpuk dia sampai masuk ke dalam, membentuk seperti papilari ya, pertumbuhan ke lumen ke dalam gini. Jadi kita sebut sebagai proyeksi ya, proyeksi ke dalam lumen, menjorok ke lumen seperti papil, tapi masih ada nih pemisahnya ya antara satu kelenjar sama kelenjar yang lain. Oke, kalau sudah terjadi hiperplasia with atipia, atipia itu berarti non atipik ya, kalau non tipikal. Kalau atipik itu berarti di luar dari yang biasa gitu ya, bahasa mudahnya. Di luar dari yang tipikal. Kita lihat ukuran selnya. Ini kan segini, bandingin sama yang ini kecil, ini sudah membesar. Kita lihat intinya ini kecil, ini besar, memanjang, ada yang di atas, ada yang di bawah, lihat. Ya, ini hiperplasia. Kemudian lihat kelenjarnya. Dari yang sendiri-sendiri terpisah ini disebut back to back. Hampir hilang ini stroma pemisahnya satu dengan yang lain. Kondisi hiperplasia dengan atipia itu erat korelasinya dengan ini, endometrial cancer. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang dikuret sama dokter Obgyn dijawab hiperplasia dengan atipia oleh spesialis patologi anatominya, ini treatmentnya akan berbeda dengan yang simple hiperplasia. Lebih aware ini, dokternya lebih intens follow up terhadap yang hiperplasia dengan atipia. Itu karena resiko ke endometrial cancernya dekat dibandingkan dengan yang tipe yang lain. Ini gambaran dari hiperplasia endometrium yang lain. Kita lihat ya, banyak ini ramai proliferatif ya, proliferatif dari kelenjar, glandular ya, glandular. Ini mungkin yang masih simpel ya dek, masih banyak stromanya di antara satu sama yang lain. Kemudian masih bulat-bulat terpisah. Ini pembesarannya. Ada lihat ini epitel penyusunnya torak panjang. Ada yang mengalami dilatasi kistik. Boleh nggak apa-apa ya. Dalamnya bisa ada darah, boleh. Ini stroma endometrium. Kalau melihat gambaran seperti ini, Anda bisa sebutkan bahwa ini adalah gambaran khas dari hiperplasia endometrium.
Ini gambaran yang lain. Kalau melihat gambar ini masih simpel atau sudah kompleks atau yang atipik? Kita lihat deh. Masih di bawah ya, masih di bawah. Ini ada back to back ya. Back to back, kelenjar, bolehlah ini daerah yang kompleks ya atau dekat dengan, kalau atipikal kirang ya dek, kurang berkelok-kelok kelenjarnya dan kurang nempel. Ini masih banyak yang sendiri-sendiri ya, kurang back to back gitu, kelenjar yang satu sama yang lain. Ini daerah yang agak kompleks ya, kompleks dari hiperplasia. Treatmentnya mulai dari kuret ya, kemudian pemberian obat-obatan sampai histerektomi. Kemudian prognosisnya untuk yang hiperplasia tanpa atipik, artinya yang simple ya, atau yang kompleks bukan yang atipia, itu biasanya kecil kemungkinan untuk terjadi endometrioid karsinoma. Tapi tetap ada nih, ini hasil pemeriksaan studi literatur ya, setelah 20 tahun, yang simple hiperplasia juga ada kaitannya deh dengan resiko terjadinya endometrioid karsinoma di tahun-tahun berikutnya. Sekarang yang malignan tumornya tidak ada ya, untuk yang kita pelajari pada pagi hari ini, untuk daerah uterus. Kita lanjut ke organ ketiga, ovarium. Secara histologi ovarium gambarannya seperti ini. Kita ingat dulu seperti apa ya anatominya. Ini yang kita lihat. Ukurannya kalau ovarium itu sekitar 3 sampai 4 ya. 4 cm sampai 5 cm itu masih normal. Warnanya putih, kecoklatan. Ini ovarium, ini penggantungnya mesoovarium. Ini adalah tuba, ini fimbriae. Ketika ini dipotong tipis di bawah mikroskop, secara histologi gambarannya seperti ini. Khasnya ini lihat, karena ovarium folikel ya. Folikel, kemudian ini stroma ovarium yang warna ungu-ungu. Kemudian yang pink ini adalah corpus albicans. Corpus albicans ya, itu khas untuk ovarium. Seperti lingkaran-lingkaran atau pulau-pulau warna pink. Corpus albicans, ada folikel, ini ovarium secara histologi. Kita lihat untuk kelainan tumor di ovarium yang jinak. Hari ini kita belajar seros, cis adenoma, dan mucinous cis adenoma. Oke. Yang pertama, ini mucinous cis adenoma. Sediaan grossnya dulu ya. Yang ini fresh, langsung dari meja operasi. Jadi masih kelihatan merah ya. Merah, ini yang unilokuler ya, tipe unilokuler. Jadi hanya satu kista yang kita ketemukan. Kemudian kalau yang ini multilokular, lihat kolamnya banyak. 1, 2, 3, dan lain sebagainya ya. Ini kistanya multilokular kistik, ini unilokular kistik. Isinya apa? Ini isinya musin atau bisa cair konsistensinya atau kental atau seperti gel. Itu ya, gel yang sudah keras. Ada yang putih, ada yang jernih. Ini musinus biasanya. Secara gross atau secara makroskopis biasanya dokter klinisinya, Opjin misalnya ya, bisa tahu oh ini kayaknya tipe musinus deh. Mucinosis adenoma kayaknya, batasnya tegas, nggak ada daerah padatan ya. Kemudian banyak kolam-kolam musin, nah ini kayaknya mucinosis adenoma. Tetap di PA-kan. Kenapa? Karena kita masih belum tahu apakah ini free dari fokus kanker atau enggak. Gambarannya bisa jinak seperti ini ya, tapi misalnya di sini ada di bawah mikroskop ya, di sampling sama SPPA-nya misalnya, oh kok di sini ada daerah yang mencurigai ya, ada invasi misalnya ke stroma, itu bisa dilaporkan ditemukan fokus invasif karsinoma pada kista mucinous cis adenoma yang jinak, itu bisa. Makanya tetap perlu dipertimbangkan pemeriksaan patologi anatomi. Ini adalah sediaan yang sudah diformalin ya dan dimasukkan ke dalam resin. Jadi terlihat ini kista multilokular. Untuk mendapatkan gambar seperti ini, yang dilakukan di laboratorium patologi anatomi adalah memotong tipis-tipis dinding ini deh. Dinding ini tipis seperti pita ya, ukurannya tertentu, panjang-panjang mungkin berapa sampling gitu yang mewakili daerah-daerah yang dicurigai. Misalnya ini ada kecoklatan, ada kemerahan, ambil. Ini yang ada daerah kistiknya ya, kistik warna merah, warna jernih misalnya ambil. Ada yang warna putih diambil juga ya. Di bawah mikroskop terlihatnya seperti ini pita-pitanya. Ada pelapisnya, dinding kista dilapisi oleh epitel. Kalau secara pembesaran kecil ya di bawah mikroskop ini
terlihatnya rapi ya, semuanya duduk di atas gitu. Tidak ada invasi masuk ke dalam stroma. Kita zoom lagi epitel apa yang ada di sini dengan pembesaran besar, lihat. Ini adalah epitel eh, torak dengan akumulasi musin ya, daerah-daerah jernih di atasnya. Ini ya, bisa terlihat ini daerah-daerah jernih, maka kita sebut ini sebagai mucinus kista adenoma, kis adenoma. Mucinus cis adenoma. Kenapa? Satu, kenapa oma bukan karsinoma jinak? Tidak ada invasi. Satu, kemudian epitelnya masih terletak di atas dari stromanya, tidak ada invasi ya. Sel-sel epitelnya masih uniform dan mengandung musin. Udah, itu mucinus cis adenoma. Kemudian yang kedua, jenis ovarium yang kedua itu jenis yang serus. Kalau untuk seros itu khasnya adalah pertumbuhan papil-papil ini, Dek. Jadi seperti kutil ya. Biar mudah membayangkan seperti kutil-kutil kecil, ada yang tipis-tipis, mulai terbentuk, ada yang udah agak besar. Ada juga ini kista-kista yang lain yang isinya hampir mirip dengan yang mucinus tadi. Kita sampling ya, ambil bentuk pita, dipotong pakai gunting boleh, pakai pisau tajam boleh ya, panjang-panjang gitu. Pengen tahu nih, yang bentukan seperti kutil ini, bintil-bintil, isinya apa? Ini juga, ini kista yang ini, epitel pelapisnya apa ya? Diambil. Ini juga diambil ya. Di bawah mikroskop, gambarnya seperti ini. Dinding kista yang sudah kita ambil, bintil yang kita penasaran tadi, betul, bentuknya papilari. Ini kalau disebut bentuknya papilari ya. Papila, boleh papilari ini. Ada epitel yang warna ungu di atasnya, dia melapisi ya. Oke. Ini juga dilapisi. Tuh, tidak ada invasi. Ini kita bisa yakin. Ini satu yang jinak. Tidak ada kolam musin. Tidak ada musin. Kita pengen lihat nih kira-kira epitel pelapisnya di sini adalah torak dengan musin atau tidak. Nah, diperbesar gambarnya seperti ini. Ini epitelnya kolumnar ya atau torak boleh, kolumnar boleh. Tidak ada musinnya ya di atasnya. Tidak ada invasi. Ini adalah satu seros cis adenoma. Jinak ya. Ini pembedanya. Sama-sama dinding kista, ini epitel pelapisnya ini tanpa musin di atasnya. Ini serosis adenoma. Sedangkan yang sebelah kanan bawah, ya, dinding kista ini dilapisi oleh epitel, masih baik di atas semua. Tapi di atasnya ini ada musin ya. Musin-musin, epitelnya mengandung musin yang daerah jernih. Kita sebut sebagai mucinusis adenoma. Treatmentnya adalah surgery ya, baik itu kistektomi, jadi kistanya aja yang diambil, atau ooforektomi, yaitu diambil dengan ovariumnya, ovarium beserta kista ya. Kalau ini kistanya saja. Prognosisnya biasanya bisa recur tuh berulang ya, berulang setelah eksisi yang tidak komplit. Oke. Kondisi tadi, kalau kita temukan satu keganasan namanya akan berubah. Yang tadi hanya serosis adenoma. Sekarang akan berubah menjadi kalau ganas serosis adenokarsinoma. Yang mucinus juga sama, mucinus cis adenokarsinoma. Untuk yang ganasnya ditambah akhiran karsinoma. Seperti apa? Kita lihat gambaran grossnya. Ini adalah untuk yang contoh mucinus cis adenokarsinoma. Tidak lagi kita lihat murni kolam-kolam ya. Tadi lihat kolam-kolam banyak, kemudian ada isinya macam-macam warnanya. Ini sisa kistanya, cairannya hilang. Ini daerah padat. Diingat, kalau ada daerah padatan di gross atau makroskopik, di samping daerah kistik, kita lebih curiga daerah gross yang padat, ya, yang solid. Ada daerah solid, ada daerah kistik. Secara gross kita agak curiga, ini ke arah keganasan atau enggak. Makanya ini diambil sampling, diambil untuk daerah yang padatan sama yang kistanya. Ya, kira-kira nanti di bawah mikroskop apakah betul hanya satu jinak ya atau ganas. Ternyata seperti ini, Dek. Satu lagi yang belum dicermati, lihat. Ini masih ada sisa-sisa kistik ya, dan ada cairan-cairan sedikit. Musin tuh kental ya, Dek. Bening boleh, putih boleh. Ini juga nih ada. Oke. Di bawah mikroskop, daerah yang masih kista-kista tadi ternyata
kolam ya, musin. Ini kalau disebutnya teh memudahkan kita kolam-kolam musin. Kolam musin ada yang berenang di dalamnya. Itu khas untuk mucinosis adenokarsinoma. Ya, kemudian kita lihat lagi ini sel-selnya. Tidak lagi dia duduk di atas dari dinding ya, dari dinding kista. Tapi masukkan invasi ini bagian dari tumor yang masuk ke dalam dinding kistanya. Coba lihat. Harusnya tadi kan di atas ya, ada mungkin masih ingat di atasnya ada musin-musinnya. Ini masih ada sih sisa-sisa deh. Lihat, ini musinnya, ini musin. Tapi lihat secara keseluruhan sel-selnya proliferatif sekali. Pertumbuhannya masif ya, kemudian terbentuk kolam-kolam musin yang banyak. Ada yang berenang, ini sel tumor ya deh yang berenang-renang di dalamnya. Ini ini mucinous cis adenokarsinoma. Kita lihat daerah padat, nggak ada musin ya kolamnya. Oke, tapi kita lihat ini mungkin daerah sini ya dek. Kolam-kolam musinnya di daerah lain. Ini kebetulan yang diperbesar. Kita cermati untuk daerah padatan. Kita lihat apakah tanda-tanda khas keganasan ada? Ada 4 ya. Pertama, bentuk dan ukuran. Bentuknya berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang agak lonjong. Ini ada yang lonjong lagi. Ini lebih besar. Ini oval. Bentuknya macam-macam, ukurannya berbeda-beda juga. Ada yang kecil sampai yang giant ya, besar. Bentuk dan ukuran berbeda kita sebut tanda pertama adalah pleomorphic. Sel-selnya pleomorphic. Ya, ini sel, ini sitoplasma, ini yang bulat itu inti ya, bukan sel. Inti yang tadi kita lihat dia hanya kecil, titik hitam atau ungu duduk di bawah. Kalau pada keganasan intinya melar deh, membesar, ada yang mengecil ya. Ada yang tetap ya ukurannya, tapi lihat. Ada yang hiperkromatis, gelap, kemudian ada yang vesikular, lihat. Ini sitoplasma ya, yang kayak cincin di luar ini sitoplasmanya. Ini selnya satu di sini, ini inti. Intinya jernih, ada anak inti prominent di tengah, vesikular. Satu lagi tanda yang terakhir adalah ketemu mitosis. Jadi bentuknya sel-selnya pleomorfik, ada sel yang hiperkromatis, gelap-gelap ya, gelap tuh hiperkromatis. Ada sel dengan inti vesikular, anak intinya yang titik ini, anak intinya prominent atau jelas. Satu lagi banyak mitosis, kita lihat. Satu mitosis, dua, ini mitosis lagi ya. Apa nih? Promeate, apa telofase, anafase nih deh. Ya, ini juga banyak mitosis deh. Jadi ini merupakan satu mucinous adenokarsinoma. Lihat perbandingannya. Ini yang mucinosis adenoma, semuanya epitelnya di atas ya, tidak ada invasi, bentuknya rapi ya, masih baik gitu, rapi-rapi di bawah. Kalau yang ini bentuknya dia ada invasi ke bawah, menembus ke dalam stroma, kemudian intinya berubah bentuknya ya, ini banyak yang vesikular, terbentuk kolam-kolam musin, namanya mucinosis adenokarsinoma. Treatmentnya bisa bilateral salpingo-ovarectomy dengan hysterektomi sampai pemberian kemo ya, atau pemeriksaan lanjutan atau treatment lanjutan lain. Prognosisnya buruk ya, karena ini satu keganasan. Yang kedua, jenis keganasannya adalah serous karsinoma. Kuncinya adalah tadi kalau serous itu berkaitan sama bintil-bintil ya, atau kutil-kutil tadi. Kalau ini grossnya bukan bintil, bentol, bukan. Ini adalah bloom call. Jadi kayak kalau saya yang lihatnya banyak, terlalu banyak gitu, proliferatif banget. Kalau tadi kan sedikit ya, bintil-bintil kecil-kecil. Kalau ini bukan disebut bintil lagi, ini kayak bloom call atau kayak brokoli. Ya, ketika operasi ketemu ovarium setelah dibelah, ovariumnya terlihatnya seperti ini serous karsinoma kemungkinan. Nanti kita lihat lagi invasinya sampai mana, ada nggak jenis kombinasi dengan mucinous ya. Karena treatmentnya beda serous karsinoma dengan seromucinous karsinoma. Jadi tetap perlu di PA-kan walaupun secara gross kayaknya tahu ini ganas deh, ganasnya serous. Kita make sure dengan pemeriksaan patologi anatomi ya. Di bawah mikroskop seperti ini. Yang ada bisa pelajari dengan mudah ya. Sediaan ovarium. Pada pembesaran kecil terlihat sel-selnya masif ya, banyak infiltrasi. Ini gambarannya pasti ganas atau jinak? Ganas. Ini sudah masuk. Kemudian tidak ada kolam-kolam musin. Sebetulnya mudah ya, karena yang dipelajari hanya 2.
Jadi ini jenis yang seros. Kita lihat lagi yang tadi kayak Blumkol ini ya. Daerah-daerahnya, bintil-bintilnya dipotong di bawah mikroskop. Ini dia. Papilari ya, kita sebut pertumbuhannya papilari atau seperti Blumkol tuh sebetulnya kayak jari deh, menjari-jari gini ya, tapi dia dempetan. Ketika dipotongnya horizontal begini, jadi kelihatannya ada core-nya, stok atau tangkainya yang core-nya itu yang di tengah ini. Ini kita sebut fibrovascular stalk. Kenapa? Karena ini kan jaringan fibros ya, fibrokolagen yang pink dicampur dengan vaskular, banyak pembuluh darah. Jadi fibrovaskular dengan gambaran sel tumor di sekitarnya, membentuk papil-papil ya, ini potongan horizontal. Jadi ini gambarannya papilari. Ini sel-sel tumornya semuanya hiperkromatis, tidak ada gambaran musin. Ini adalah gambaran seros karsinoma. Boleh dijawab seros karsinoma atau nama lengkapnya seros cis adenokarsinoma. Kita lihat gambaran lagi, gambaran pembesaran 400 ya ini. Coba dilihat. Kekhasan dari keganasan ada ya, ada 4. Ukuran dan bentuk kita lihat macam-macam. Ini selnya satu, sitoplasmanya masih jernih. Ini intinya. Intinya vesikular. Oke. Ini inti vesikular, ada anak inti jelas, prominent. Oke. Kemudian bentuknya macam-macam, pleomorfik. Mitosis banyak. Hiperkromatis yang lebih gelap-gelap ya. Sel-sel inti sel yang lebih gelap. Ini ganas. Kemudian ini apa? Ini tadi pembesaran dari ini. Fibrovascular stalk. Kita besarkan fibrovascular stalk atau pembentukan dari papilari yang kalau di grossnya bintil-bintil tadi ini. Jadi pembuluh darah ya, ada komponen stroma sama pembuluh darah. Bentuknya masih papil-papil ini ya, papil menjari-jari itu ada. Ini khas untuk seros karsinoma atau seros cis adenokarsinoma. Yang sebelah gambar kiri atas ini adalah mucinous cis adenokarsinoma. Yang sebelah kanan bawah ini adalah seros cis adenokarsinoma. Lihat ya, bedanya banyak. Pada pembesaran kita lihat gampang nih, pembesaran kecil juga banyak musin, kolamnya banyak, banyak sel yang berenang. Kemudian inti-intinya ini sel-selnya masih ada diferensiasi musin ya, di atasnya masih ada jernih-jernihnya. Kalau yang ini papil-papil, bentuknya padatan, tidak ada kolam. Ini seros, yang satu lagi yang di atas mucinous. Treatmentnya surgical ya, complete surgical ditambah dengan kemoterapi, prognosisnya buruk. Oke, berikutnya adalah breast. Breast, kita lihat dulu untuk histologinya. Kalau breast khasnya ini deh, stromanya adalah stroma yang fibrokolagen ya, fibrokolagen yang agak terhialinisasi jadi agak pink. Kemudian ini TDLU, TDLU-nya banyak pulau-pulau, ada lihat ini ya. Jadi seperti lumen-lumen kecil ini kelenjar asinus. Asinus kecil yang berkelompok. Ini TDLU namanya ya, terminal duct lobular unit. Kalau yang bulat-bulat itu asinus, yang panjang ini ductus. Nah, ini khas untuk breast yang normal. Coba lihat. Lebih banyak stroma ya. Breastnya asinusnya, TDLU-nya hanya kelompok. Oke. Kita lihat. Nah, ini tanda kenormalan ya. Gambaran histologi yang normal dari breast. Kita lihat stroma, hialinisasi. Ini agak loose ya, agak longgar. Kemudian ini lihat tadi yang asinusnya ya, pelapisnya itu 2. Selama ada melihat ini ada 2 lapis, itu histologis ya, jadi normal. Ini adalah lapisan outer atau myoepitel. Ini yang inner ya, inner dari epithelial sel penyusun asinusnya. Ketika ini hanya satu lapis atau ini sudah menembus ke sana, menembus dari myoepitel, ini biasanya ada mikroinvasi ya, walaupun yang lain-lainnya misalnya fibroadenoma ada yang berubah di sini, ada mikrokarsinoma misalnya bisa juga gitu. Jadi harus dilihat baik-baik. Selama ini yang masih 2 lapis, satu asinus itu masih baik ya. Tuh. Benign tumor yang kita pelajari pada breast adalah fibroadenoma mame. Ini banyak sekali ya. FAM, sering adik-adik dengar dengan sebutan FAM. Bentuknya benjolannya seperti ini. Berupa nodul, batasnya tegas ya. Nggak ada spike-spike seperti duri-duri. Dan ini utuh
terambil karena ada kapsul tipis-tipis di sini deh. Adik mungkin bisa lihat di tabnya ya, bisa lebih jelas gambarnya tipis gitu ya. Warnanya putih kecoklatan. Kemudian di bawah mikroskop ini tadi diambil sedikit selembar ya, selembar tipis. Di bawah mikroskop ini kita lihat bordernya masih tegas. Yang biru-biru ini apa dok? Itu tinta. Kalau di luar negeri ya atau di lab PA itu diberikan warna di sini deh. Jadi ini akan dikuas dengan cat. Ini catnya tinta India ya. Batas semua utuh gitu. Jadi yang tadinya bolanya warna putih gini, nodulnya nanti berubah jadi hitam atau biru misalnya. Nanti kita potong selapis tipis kayak motong kue. Jadi kita tahu bahwa yang dilapisi paling luar adalah cat ya, warna cat. Kita lihat. Ini semuanya biru ada oke. Ketika ada sel di sini yang nyebrang dari cat, itu berarti ada suatu infiltrasi. Tidak lagi kita sebut jinak. Itu gunanya dikasih tinta, bukan cat ya, tinta di sini. Biasanya Indian ink. Ini kan semuanya di dalam tinta ya, dalam batasnya. Jadi oke, ini satu fibroadenoma. Yang harus dipahami lagi untuk fibroadenoma, lihat namanya. Jadi oma tumor dari komponennya apa? Epitel dong ya. Epitel, adenoma tuh, adeno itu kelenjar. Jadi tumor pada kelenjar dan jaringan fibrosa dari payudara. Kita lihat satu-satu ya. Kelenjarnya ini yang terhimpit deh. Yang warna biru-biru seperti parit-parit ya. Yang terhimpit-himpit ini itu kelenjar. Yang tadinya kita lihat di awal itu seperti asinus ya, bulat-bulat. Kenapa sampai terhimpit? Karena ini pertumbuhan stroma yang warna pink ini ya, stroma fibrokolagennya itu mengalami proliferasi. Jadi membanyak ini. Jadi menghambat, menghimpit ya, menghimpit bentuk dari asinusnya. Gitu. Satu, stromanya proliferatif. Yang kedua, kelenjarnya, ini juga ada kelenjar ya. Kelenjar-kelenjar yang terhimpit itu membanyak. Jadi proliferatif juga. Kan tadi ada lihat yang ada ingat pulau di sini ya, di sini sedikit-sedikit. Ini mah hampir semua tuh ada lokasi. Jadi sebetulnya kalau stromanya tidak proliferatif, tidak menghimpit, di sini akan banyak bulat-bulatan gitu. Yang bulatan-bulatan yang masih jinak ya. Yang asinus atau TDLU, komponen TDLU-nya masih banyak. Tapi karena ada juga terjadi proliferasi dari stroma, maka kelenjar yang tumbuh membanyak tadi juga bentuknya terhimpit. Itu karena pada fibroadenoma terjadi proliferasi stroma yang warna pink dan terjadi proliferasi atau penambahan jumlah kelenjar dalam sel tumor, dalam tumornya. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi deh gambar stromanya ya warnanya. Ini warna pink. Ada lagi ini yang di antara kelenjar ya, ini warnanya abu-abu ya, abu-abu atau ungu muda. Ini masih stroma juga nggak? Sama, masih stroma. Yang ini adalah stroma yang mengalami hialinisasi ya, degenerasi hialin, warnanya pink. Kalau stroma yang warnanya ungu atau biru atau abu-abu muda ya, ini namanya stroma yang mengalami degenerasi myxoid. Jadi pada fibroadenoma mame terjadi dua degenerasi pada stromanya antar kelenjar ya. Stroma hialin yang mengalami degenerasi hialin dan stroma yang mengalami degenerasi myxoid. Ini khas ya, pam. Dia jinak, prognosisnya baik. Lihat ini abu-abu, tidak pink. Jadi myxoid stromanya. Ini kelenjarnya masih lihat, ada dua tumpuk, dua lapis ya. Tapi dia terhimpit, tidak membentuk satu asinus yang bulat-bulat ya. Karena ininya membanyak ini, proliferatif, jadi lebih banyak bertumbuh-tumbuh, jadi menghimpit ini. Bentuknya seperti ini, terhimpit-himpit ya. Oke, treatmentnya cukup lumpectomy ya. Kita sebut lumpectomy karena yang diambil itu hanya tumornya, hanya nodulnya, breastnya di aman gitu, hanya disayat, diambil tumornya berkapsul, tidak ada sisa, dijahit lagi ya. Itu namanya lumpectomy ya, lumpectomy bahasanya lumpectomy. Jadi cuma diambil nodulnya ya, prognosisnya baik. Terakhir ya ini ya, terakhir adalah organ plasenta. Kita lihat normalnya. Nah, mungkin adik-adik masih ingat ini plasenta atau bahasa awamnya itu ari-ari ya. Ari-ari
Ini yang fetal surface, yang diingat ini deh umbilikal. Tempat di mana nempelnya umbilikal itu fetal surface. Isinya apa umbilikal? Pembuluh darah ini kelihatan ya, pembuluh darah ini juga nih. Pembuluh darah nih banyak ya. Tumbuh radier. Jadi hampir di semua sisi dari fetal surface-nya isinya pembuluh darah ya. Kemudian yang gambar sebelah kanan adalah maternal surface. Khasnya dari maternal surface adalah ini cotyledon. Yang di sini adalah isinya fili-fili choriolis ya. Kalau ini nempel dekat dengan bayi, kalau ini adalah yang nempel ke rahim, yang nanti nempel ke endometrium kan. Ketika melahirkan ini akan terlepas dari kafum uteri. Ya, jadi ini isinya fili-fili. Fili-filinya untuk mengambil nutrisi oksigen misalnya dari sisi ibu ya, dari sisi maternal. Makanya namanya maternal surface. Ini ya, cotyledon ini sampling diambil, dilihat di bawah mikroskop secara histologi seperti ini deh. Fili choriolis itu seperti pulau-pulau ya, pulau-pulau kecil. Kenapa kecil-kecil? Karena ini sesuai sama ukuran usia dari kehamilan. Semakin bertambah usia kehamilan, ukuran fili choriolis ini akan makin kecil-kecil begini, tapi dia berisi pembuluh darah. Ini matur ya, nanti kita lihat pembesaran yang lebih besar. Ini ada nih di tengah-tengah ya, ada merah-merah pembuluh darah. Jadi fili choriolis ini yang ukurannya kecil-kecil, dia matur. Fili yang matur kenapa? Udah ready, pembuluh darahnya banyak. Kenapa? Untuk nempel ke sisi ibu. Ini sisi ibu. Residual plate ya. Residual plate itu endometrium. Endometrium yang mengalami desidualisasi ya atau luteinisasi boleh ya. Desidualisasi karena pengaruh hormon progesteron saat hamil. Ada ingat tadi endometrium ya yang histologi yang dekat-dekat sama hiperplasia endometrium normalnya. Ingat kelenjar-kelenjar atasnya epitel torak pada saat hamil terlihatnya seperti ini. Stromanya akan berubah menjadi sel-sel desi2, lebih besar, lebih pink warnanya ya. Itu. Ini sisi maternal yang ini aja, desi2. Ini endometrium ya, sebenarnya luas ini. Kemudian yang ini adalah sisi fetal yang nempel, dia menyedot sari-sari nutrisi yang ada di sini ya, nutrisi ibu yang ada di sekitar ini, arteri atau pembuluh darah yang ada di endometrium. Kita lihat, ini dia. Residual sel-selnya seperti ini besar-besar ya. Nah ini fili yang matur. Ada khas tahu fili matur adalah di dalamnya ada banyak pembuluh darah yang kecil nih. Ting 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 banyak nih juga. Ini bolong-bolong tengahnya eritrosit ya yang merah-merah. Ini juga ya, ini juga. Itu fili matur. Kemudian dia dilapisi oleh apa? Sel sitotrofoblast. Ingat nggak? Ya, sel sitotrofoblast ini deh, yang hitam melingkari. Sedangkan yang knobing ya, tulisannya knobing, bacanya knobing, seperti pintu yang bulat, yang kalau kita buka gitu ya, kruk buka itu, ini knobing, seperti tombol, ini syncytiotrophoblas. Jadi kalau ditanya, ini sel apa? Syncytiotrophoblas, yang ini sitotrophoblas. Yang ini adalah stroma ya, stroma dari fili choriolis, isinya pembuluh darah yang banyak. Oke, normalnya seperti ini, diingat ya. Kita belajarnya untuk yang plasenta ada dua kelainan. Yang pertama kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan yang terjadi di luar dari kafum uteri. Lokasinya bisa di mana-mana ya. Tapi untuk lab hari ini yang dicontohkan adalah pertumbuhan kehamilan di dalam tuba falopi. Kita sebut ektopik ya, karena di luar dari tempat yang seharusnya. Secara gross seperti ini deh. Ini tuba, ini dari sediaan resin ya, sudah ditanam di dalam resin cair berbentuk plakat. Ada janin di sini bisa lihat di tengah-tengah dari lumen tubanya. Ini gross yang langsung dari pasien setelah diambil dari operasi. Dibelah ada embrio atau fetus ya ini ya. Kelihatan ini sisi tubanya, ada gestational sexnya. Ini tuba ya, tuba secara umum seperti ini. Ini daerah fimbrie. Kebayang deh kalau ini fimbrie, harusnya tuba yang di sini ismus tuh nggak selebar ini ya. Langsing kan dia tipis seperti tadi gambar di awal. Ini mah membesar, tubanya berdilatasi, pas dibelah berdarah dan ada tengahnya ini. Ya, bisa fetus atau komponen fetal yang lain.
Nah, ini kita lihat. Kita lihat ini ada tuba terkompres. Ngambil dari tuba, tapi masa di tuba ada komponen ini, Dek? Komponen yang bening-bening tadi kecil-kecil ya. Fili ini kita lihat. Oh, ini ada fili di dalam tuba. Kan tidak seharusnya. Ditambah ini tubanya udah ruptur ya, ruptur. Ini disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Udah ruptur ya, pasiennya datangnya dengan nyeri hebat, perdarahan di dalam kafum abdomennya ya. Kemudian diperiksa di USG ada KET. Ini sering di differential diagnosis dengan akut appendicitis dengan perforasi. Makanya kalau ada yang sakit di apa namanya daerah perut bagian bawah sebelah kanan atau kiri ke UGD nyeri sekali ya itu, dan perempuan dokternya pasti tes PEC dulu kalau dia hamil kemungkinan ini, dan ini ya apa dilakukan pemeriksaan yang lainnya ya, kemungkinan adalah KET kehamilan ektopik terganggu kalau dia udah pecah ya. Kalau masih belum pecah tidak ada keluhan misalnya tapi terdeteksi misalnya dengan USG, kita sebut sebagai kehamilan ektopik atau kehamilan dalam tuba falopi. Boleh. Nih gambaran besarnya, ini tubanya ya. Kita bicara histologi tuba dulu. Ini dilihat sama epitelnya torak. Ada bisa lihat nanti di atlas ya lebih jelas. Tapi khasnya dia beruge. Jadi lumennya kan ini ya, lumen atau cavity-nya. Pertumbuhan stromanya itu menjorok ke dalam. Jadi seperti ruge, ruge ya, masuk-masuk ke dalam. Ini ditapisi oleh epitel torak ya. Ini tuba. Lihat struktur otot. Terus ini perdarahan. Ya, harusnya nggak ada. Kalau pada tuba tidak ada seperti ini. Kenapa di tuba ada fili ya? Kelihatan fili-fili, ini fili korealis. Ada sitotrophoblas, sinsitiotrophoblas ya. Perdarahan ini diagnosisnya adalah kehamilan ektopik atau kehamilan dalam tuba falopi. Tuh. Oke, terakhir adalah mengenai mola hidatidosa. Ini masih kelainan jinak ya dari plasenta atau fili korealis. Kita lihat pasiennya hamil, tapi di dalam kafum uterinya tidak ada janin, tidak ada plasenta, yang terlihat adalah gelembung-gelembung seperti telur ikan, ya, atau seperti anggur tapi yang kecil-kecil gitu, yang jernih isinya ya, atau warna yang lain boleh. Ini biasanya kalau terlihat seperti ini mola hidatidosa. Ada cukup jawab itu. Meskipun secara subtipe itu ada dua ya, ada mola komplit, ada mola inkomplit ya. Tapi untuk lab hari ini kita belajarnya secara umum aja, mola hidatidosa. Oke, seperti ini, Dek. Jadi gelembung-gelembung tadi berisi cairan jernih. Bedakan sama gambaran yang histo ya, histologi anatomi yang normal. Ada maternal surface, ada fetal surface. Ini sama sekali tidak mencerminkan itu. Semuanya gelembung-gelembung. Kalau ada lihat kasus buah kehamilannya seperti ini mola. Ditambah beta HCG yang meningkat, kemungkinan kecurigaan ke mola hidatidosa itu tinggi ya. Di samping ada juga yang ganas, namanya koriokarsinoma. Tapi tidak ada fili untuk koriokarsinoma ya. Oke. Kita lihat, ternyata seperti ini deh gelembung-gelembungnya di bawah mikroskop. Dia fili, tapi udematus, kita bilang udematus ya, mengalami degenerasi hidropik. Karena dia udem ya, hidropik, cairan ya, air masuk. Degenerasi hidropik. Ada nggak pembuluh darah di sini? Ada lihat bulat-bulat pembuluh darah isi eritrosit ada? Tidak ada. Ini namanya avaskular. Avaskular. Jadi fili korealis pada hidadit mol mengalami degenerasi hidropik avaskular. Ya, hidropik avaskular pada fili korealis. Diagnosisnya mola hidatidosa. Kita lihat ya, ini. Yang lain-lain masih mirip-mirip lah ya. Ada perdarahan. Ukurannya harus membesar deh, semuanya harus bengkak. Nanti kalau ada yang bagian yang masih normal, seperti fili normal, kita sebut partial mole. Kalau semuanya bengkak, itu komplit, komplit mole ya. Ya, ini tadi komponen fili yang harusnya kita sepakat pada kondisi kecil-kecil ya. Terus ada pembuluh darah yang banyak, ada eritrosit yang banyak. Ini masih ada central cistern, tapi ini tidak begitu jelas ya fungsinya juga. Kemudian lihat yang harusnya sitotrophoblas lapis ya. Tadi kita lihat di awal ini ada daerah yang sitotrophoblasnya atau trophoblasnya dia proliferasi.
pembanyak. Kan di gambar yang histologi nggak ada ya. Mungkin kayak gini normal, mirip selapis. Ini ada yang gondrong ya. Kalau ngapalinnya gampangnya, filinya menggemuk, gondrong ini ya, apa, sitokoblasnya. Diagnosisnya mola hidatidosa ya. Seperti itu. Oke, ada bisa lihat perbandingannya antara fili Coriolis yang normal, lapisannya ini apa namanya, sitotrofoblast, ini sinsitio. Dalamnya vaskularnya banyak, eritrositnya banyak. Lihat yang ini. Dari satu kecil ini dia membengkak ya. Hidropik, degenerasi hidropik seolah-olah UDM dan tidak lagi ada pembuluh darah di sini yang banyak. Avaskular, hidropik, avaskular dengan proliferasi trofoblast yang banyak. Ini adalah mola hidatidosa. Treatmentnya evakuasi ya, kuret misalnya, atau ditambah dengan ini kemoterapi profilaksis, pemberian metotreksat, dan pengecekan HCG regularly. Apakah ini sudah membaik ya, kadar beta HCG-nya itu follow up-nya panjang deh ini. Dilarang hamil juga ya, sekian periode lah, karena risiko terjadinya kehamilan mola lagi itu tinggi. Kemudian risiko untuk terjadinya koriokarsinoma itu juga tinggi. Ya, tergantungnya nanti follow up dengan para klinisi. Baik, ini resume semua yang sudah kita pelajari ya. Baik, oke. Nanti adik-adik kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ke tutornya atau japri ke saya juga boleh.